Ista'iddu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai, alhamdulillahirabbil alamin, 2 hari menuju bulan Ramadan. Kata para ulama, bahkan di sebuah hadis disebutkan bahwa ciri-ciri tanda akhir zaman menuju hari kiamat adalah hari berlalu terasa begitu sangat cepat. Detik ke menit, menit ke menit, bahkan tahun ke tahun serasa semakin terasa cepat. Karena dulu tidak seperti itu ibu-ibu ya. Apa yang menyebabkan itu semua? Itu karena sudah memasuki ciri-ciri akhir zaman, dan kita sudah berada di periode keempat dari akhir zaman tersebut. Tinggal menunggu satu periode lagi, yaitu kembalinya kepada zaman kenabian. Ya, zaman teknologi ini nanti kita akan punah. Gimana caranya? Allahu a'lam, tidak tahu. Namun ini jadi renungan buat kita Tata Ibu. Baru beberapa bulan ya kita bercerita bahwa nanti akan Ramadan, tiba-tiba tinggal 2 hari lagi. Kerasa tidak Bu? Gak kerasa ya, apalagi sambil scroll nungguan. Tiba-tiba udah setengah jam, tiba-tiba udah 1 jam. Kita benar-benar sudah tertipu waktu. Ini nasihat bukan cuma untuk Teteh, ini nasihat juga untuk saya pribadi. Maka dalam dakwah saja kita selemah ini, apalagi dalam sendirian Teteh. Kita barang-barang seperti ini, istiqomah tuh sangat sulit. Kadang mengejar hari ini supaya full amal soleh itu sangat sulit. Padahal kita berada dalam lingkungan yang baik. Kita setiap hari dalam lingkungan yang pinggirnya mungkin masjid, setiap harinya bersinggungan dengan Al-Quran. Namun kita masih selemah ini, apalagi kalau sendirian. Dalam dakwah pun kita selemah ini. La haula wala quwata illa billah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk mempercepat amal soleh itu, agar kita bisa mengamalkannya, maka kita perlu mengingat-ingatnya, mengingat-ingat ilmu. Ilmu kalau tidak dicatat itu akan hilang. Tapi cukup dengan dicatat aja, dan dicatat tapi nggak dibuka-buka lagi, tetap hilang Bu. Tapi minimal kita akan catat ilmu tersebut di dalam hati kita, di dalam akal kita. Maka hari ini kita akan mencatatnya di dalam hati pun di dalam akal kita. Masih ingat tidak hadis yang pertemuan lalu? Nah, jalan rempek itu, saya mendengar keheningan di sini. Ihfadillah ya, Ka. Terus ihfadillah tajidhu tuja. Terus idza fas'alil wa idas ta'anta fasta'in billah. Sekarang walaupun sama Ustadz kemarin sudah dijelaskan ya, sekarang tinggal menghafalnya. Tuh lumayan Ibu, umur tos kengeng hafal sabar hadis 1,5. Anu setengahna ieu innamal amalu binniyat, nu setengahna eta. Sekarang kita akan menghafal hadis tentang malu dan iman. Apa kolerasinya antara rasa malu dengan iman? Ada yang tahu? Apa hubungannya antara iman dengan rasa malu? Ada yang mau berdiskusi, bermuzakarah? Ayo, bertukar pikiran. Kayaknya nanti kita harus ada kelas debatnya ramenya. Pekan ukhuwah atau game wae debat nanti. Kubu A, kubu B, debat. Gimana? Malu sebagian dari imannya. Apa hubungannya antara malu dengan iman? Biasanya kan iman dengan takwa, ya. Iman dengan istiqomah.
Iman dengan yakin, iman dengan amal solih. Nah, ini iman dengan malu. Apa beda? Apa hubungannya? Tiba-tiba iman kepada Allah, terus rasa malu, asa jauh gitu. Ya, hubungannya bala-bala dengan karaoke, coba Bu. Sama-sama ada sekali. Nah, itu. Sekarang apa? Iman dan rasa malu. Apa kolerasinya? Apa hubungannya? Bukan kesamaan ya, apa hubungannya? Kenapa bisa dikaitkan antara rasa malu dengan keimanan? Semakin tingginya iman, semakin berhati-hati dan beribadah. Semakin tingginya iman, semakin tingginya kehati-hatian dan rasa malu. Malu ke Kalau misalnya melakukan larangan-larangan Allah atau tidak menjalankan syariat. Masya Allah, good job. 100 buat ibu, 1000 buat saya. Itu kata buat ibu semuanya. Ada lagi? Ini mah nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Namanya juga pendapat. Apa hubungannya antara rasa malu dengan keimanan? Ting, ting. Ayo belajar. Malu itu menjadi tolak ukur seseorang itu beriman atau tidak. Begitu? Seseorang yang beriman adalah iman. Oh, Masya Allah. Malu adalah sebagian dari iman. Betul. Ada lagi? Bu Haji? Epi? Apa? Orang beriman akan malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang akan malu. Betul, Masya Allah. Hubungannya itunya betul, karena orang beriman mah ketika dia melakukan sebuah dosa tidak hanya takut, tapi juga malu. Tidak hanya takut kepada Allah, tapi juga ada rasa malu. Malu tuh seperti apa, Bu? Seperti halnya misalnya kita sudah diberi fasilitas terbaik oleh teman kita ya, oleh saudara kita, terus tiba-tiba kita melakukan hal yang tidak dia sukai. Malu, dia udah baik sama kita. Nah, Allah udah sebaik apa sama Tata Ibu? Sudah banyak ya? Dikasih udara, dikasih rezeki tiap hari. Maka kita malu karena munculnya rasa syukur. Malu berarti jadi manusia yang tidak bersyukur. Manusia yang tidak bersyukur adalah manusia yang tidak tahu malu. Eka isin cenah saudara pada hati abi sanguti abi tidak ada tanda rasa terima kasihnya. Bedakan malu dengan minder, Ibu. Kalau gini gimana? Hayung naos malu. Itu apakah ada hubungannya dengan keimanan, Bu? Berarti itu malu yang bagaimana? Itu malu atau tidak? Itu mah minder. Minder kenapa? Karena takut celaan manusia. Kalau malunya menyebabkan dia takut tercelanya di hadapan manusia, itu bukan malu, itu minder. Tapi malunya mendekat karena malu sudah banyak diberikan kebaikan oleh Allah, tapi kita tidak membalas dengan rasa syukur, dengan amal soleh, itu barulah malu yang sebagian dari iman. Sekarang kita akan menghafalnya biar kita ingat. Coba dihafal, Bu. Insya Allah cuma teksnya aja ya, walaupun di sini panjang. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalimatin nubuwatil ula. Panjang, ini aja yang dihafal ya, mah. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Cuma segitu. Iza lam tastahi
Fasna' ma syi'ta. Hafal? Gampang. Ayo diulang lagi, dilokali deui. Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dia berkata, jadi yang mengisahkannya siapa? Abu Mas'ud, bahwa katanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang telah diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak malu maka lakukan apa yang kamu suka. Idza lam tastahyi sod bukan fasna' ma syi'ta. Hafal? Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 ayat, 2 hadis tuh kita sudah hafal. Sama satu lagi, la taghdab walakal jannah. Ketilu tuh Ibu, alhamdulillah hafal hadis ya. Sudah hafal? Cung yang sudah hafal boleh pulang. Yang sudah hafal boleh pulang. Hafal? Nanti di tesnya di halaman masing-masing. Tapi 5 terbaik hari ini langsung pulang. Langsung. Hadiahnya langsung pulang. Hadiahnya dikasih ini timbel besok. Jangan lupa Tata Ibu ya, besok kita akan melaksanakan sunnah Rasul. Apa sunnah Rasulnya? Cuma memberikan makan, memberikan makan, saling bertukar makanan. Terserah, badai masak, badai udunan, badai meser ke rumah makan Padang nan jauh di Mato, mangga di sini ada ya. Jangan lupa di jam 4. Sudah hafal? Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Coba yang sudah hafal, boleh wartawan di shoot ini yang sudah hafal ngacung. Boleh kameramen. Cuma ngacung. Weh karari weh. Iya, yang pertama ngacung ada Bu Dede. Ulangi satu kali lagi. Kalah bedi gitu. Masya Allah. Apa artinya? Ini aku udah terang artinya, Ibu. Artinya sesungguhnya mah inna tuh. Apa? Iza jika tidak malu. Iya, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Masya Allah. Jika kamu tidak malu maka lakukan apa yang kamu suka atau buatlah semaumu. Silahkan. Saya ingat sarang artinya ya kade. Artinya aharuleng. Artinya 1, 2. Ada Mama Fahira, Mama Ummu Fahira, silahkan. Kurang sempurna. Fasna' ma Masya Allah. Fasna atau tak tadi? Nun atau tak? Fasna. Nah, artinya tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu. Masya Allah. Betul. 2, 3. Nenek. Ayo nenek. Jika kamu tidak mau berbuat semaumu. Masya Allah. Betul. Maka lakukan apa yang kamu suka. Lanjut 3, 4. Nih. Perwakilan dari BTQ. Masya Allah, betul.
jika kamu tidak mau, maka berbuatlah apa yang kamu suka. Maka berbuatlah sesukamu. Maka berbuat apa yang kamu suka. Betul. Satu orang lagi. Nah, perwakilan dari Tahsin. Jika kamu tidak mau, maka Masya Allah. Pas. 1, 2, 3. Udah? 5? Sudah? Nanti tinggal setoran ke halakohnya masing-masing ya, sama artinya. Berarti alhamdulillah kita sudah ngapal 2 hadis arba'in. Nomor 19, nomor 20. Mau nyobian dari hijri atau Ibu? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Tentang tadi al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Apa maksudnya Teteh? Yaitu ketika makhluk itu menghalangi pelakunya dari berbagai kenistaan dan membawanya kepada kebaikan, itu baru malunya disebut sebagai sebagian dari iman. Sekarang kita tahu Teteh Ibu ya, bahwa ternyata pakaian kita itu, kata Imam Syafi'i, semakin tinggi rasa malu seorang perempuan, semakin tertutup pakaiannya. Jadi pakaian di sini bukan hanya fashionnya, semakin tertutup, semakin tinggi rasa malunya. Malu kepada siapa? Malu dilihat oleh makhluk, auratnya, dan malu juga menampakkan perhiasannya di depan makhluk pun di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ibu, kita disodorkan pada sebuah fenomena tentang wanita ini, karena kita sesama wanita ya Ibu ya, tentang wanita yang mohon maaf berjoget misalnya sekarang di tengah halayak umum. Nah, apakah itu disebut minder atau malu, Bu? Tidak tahu malu, Bu? Nah, itu tidak tahu malu. Kalau ukurannya agama, itu baru tidak tahu malu, bukan minder. Tapi kalau malu karena umurnya sudah 50 tapi tidak ngaji karena apa kata dunia, itu mah bukan apa itu namanya? Minder, insecure, isin tapi dalam hal yang buruk. Maka malu sebagian dari iman. Tadi maksudnya apa? Malu yang membawa kebaikan dan menjauhkan dari kenistaan. Kita ulangi, apa maksudnya? Malu itu sebagian dari iman adalah ketika rasa malunya menjauhkannya dari sebuah kenistaan dan mendekatkan pada kebajikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin berkata, nih kata Syekh Utsaimin, rasa malu ini merupakan salah satu perkara yang dibawa oleh syariat-syariat terdahulu, dan manusia semestinya bersikap tegas. Jika sesuatu tidak membuat malu, maka silahkan melakukannya. Maksudnya gimana? Hal ini mutlak. Sesuatu yang bila dikerjakan akan mendatangkan kerusakan, maka dilarang mengerjakannya karena mengkhawatirkan sisi kerusakannya di sini. Paham tidak Ibu? Kata Syekh Utsaimin, rasa malu ini adalah suatu perkara yang dibawa oleh syariat-syariat orang terdahulu. Jadi orang-orang dulu mah bebe, astagfirullahaladzim. Siapa bebe ya? Biasa ngomong sama bebe. Orang-orang terdahulu itu, ya Teteh Ibu semuanya, rasa malunya
tinggi. Tidak hanya di zaman sekarang, ini kan termasuk syariat orang-orang dan nabi-nabi terdahulu. Bapak Ibu, kita makin tahu ya. Coba lihat pakaian orang zaman dulu, karena ukurannya yang ternampak itu pakaian. Apakah ada pakaian mini atau pagombrang-gombrang zaman dulu? Hari ini kemarin saja saya baru menemukan sebuah reels ya dari yang diciptakan oleh AI. Tren pakaian dari zaman dahulu. Dari tahun ini yang sudah masuk ke zaman-zaman bukan jahiliyah, zaman-zaman setelah Nabi Hijrah. Tahun berapa berarti? 600-an. Udah masuk ke tahun 1900-an sekian. Tahu Bu, zaman orang-orang Eropa zaman dahulu gimana pakaiannya Bu? Kalau kita lihat zaman-zaman di film-film misalnya. Gimana pakaianmu? Ada pakai rok mini? Ada ya. Semuanya para ranjang nararutup. Nah, makin tahun 2000 2025 makin transparan. Makin pendek. Karena memang orang-orang terdahulu syariatnya itu bahkan bukan orang Islam pun mereka malu menampakkan anggota tubuhnya. Dan ini fun fact, fakta menarik, fun fact. Di zaman Romawi kuno dulu, wanita bangsawan dengan wanita yang menjual dirinya itu dicirian. Cirinya adalah wanita yang pelacur, mohon maaf, itu diwarnai rambutnya dengan warna pirang. Wanita bangsawan itu dibiarkan hitam legam atau dibiarkan asli. Sekarang gimana Bu? Itu tuh zaman Romawi kuno. Berarti kita balik deh itu, malahan ke zaman masa lalu. Berarti enak nudi warnaan gimana Bu? Mereka menyirian sendiri ya. Padahal itu tradisi orang-orang dahulu. Yang apa namanya teh? Mohon maaf ini. Yang menjual dirinya, karena menjual diri itu sudah ada zaman dulu. Dicat warna pirang dan wanita bangsawan tidak dicat. Masya Allah. Tabarakallah. Waktunya habis, sudah hafal? Insya Allah kata-kata di sini adalah orang-orang yang terjaga dari rasa malunya. Tapi ketika disuruh ke depan, teteh ayo baca Qurannya ke depan, malu. Itu bukan itu ya. Itu bukan malu sebagian dari iman. Itu mah minder. Ketika disuruh menyuarakan kebenaran, izin itu bukan. Itu mah minder terhadap penilaian manusia, apa kata dunia. Jadi takutnya bukan terhadap Allah, tapi takutnya kepada makhluk, dan itu termasuk syirik kecil. Tuh jauh jadinya bedana dari rasa malu langsung ke sana. Takut di hadapan makhluk itu apa bedanya dengan syirik tadi? Lebih takut terhadap makhluk dibanding takut terhadap Allah, itu sudah termasuk perbuatan syirik kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Ibu semuanya. Yang benar pastinya itu datang dari Allah. Yang salah itu datang dari kesalahan saya sendiri. Jangan lupa nanti dites ya. Itu yang baru datang gimana sih? Tes naon nih? Dites apa? Nanti sharing sama teman-temannya ya. Menghafal hadis arba'in. Gimana? Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Tuh gampang. Apa artinya? Alhamdulillah ibu-ibu sudah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga jara rajan.